Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Idul Fitri kali ini bagi saya lumayan berat. Yang menjadi beban beratnya adalah tepat 2 hari sebelum Idul Fitri dirayakan, saya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Sehingga secara otomatis 14 hari pasca itu saya harus isolasi mandiri. Dan tidak bisa mengikuti Idul Fitri sebagaimana biasanya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini luar biasa berat. Yang kedua berat itu karena pada saat ini kondisi istri saya itu sedang hamil. Mengandung anak yang ketiga dan keempat, dan dalam kondisi yang kurang fit, sehingga memang perlu pendampingan, perlu motivasi, ya dorongan lah, terutama mungkin dari suami tentu itu. Dan qadarullah saya dinyatakan positif COVID-19 2 hari sebelum itu, Idul Fitri maksudnya. Jadi nggak bisa kumpul sama istri, anak-anak gitu. Apalagi anak yang pertama. Anak yang pertama itu yang Kafi itu, yang memang di beberapa video sebelumnya itu kan pernah kita munculin itu ya sama-sama. Kafi itu saya belum bertemu itu sejak tanggal 21 Ramadan. Karena memang pada tanggal 21 Ramadan itu 20 Ramadan kalau nggak salah. 20 Ramadan itu Kafi, anak pertama saya, itu ikut sama kakeknya. Dan pas pulang itu justru pas di hari di mana saya dinyatakan positif COVID-19. Sehingga sampai saat ini itu belum pernah bertemu secara langsung gitu. Jadi ini luar biasa berat. Ini bagi saya luar biasa berat. Lalu kalau memang terasa berat, kenapa harus disampaikan bahwa ini COVID? Sementara perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa gejala yang saya alami itu tidak ada gejala yang berat lah. Gejala yang saya alami itu hanya kehilangan indera penciuman. Makan biasa, rasa biasa, kemudian badan kesehatan terasa biasa-biasa saja. Hanya indera penciuman saja yang tidak ada. Tetapi mengapa saya memutuskan untuk menyampaikan itu kepada keluarga dan akhirnya kepada orang lain, masyarakat lah terutama. Meskipun sebenarnya kalau mendengar dari pengalaman teman-teman atau bahkan ada saudara yang pernah merasakan gejala itu tidak langsung lapor atau apa, tetapi lebih langsung isolasi mandiri tanpa ada cek swab dan yang lainnya. Keputusan saya untuk cek swab kemudian memberitahukan kepada yang lain itu pertama karena itu saya rasakan 2 hari sebelum Idul Fitri dan baru dicek 1 hari sebelum Idul Fitri. Dan posisi saya itu termasuk orang yang memang akan yang biasa, yang pasti akan banyak bersentuhan gitu, dengan para sepuh, baik itu guru-guru saya dan orang tua, terutama ya orang tua saya. Yang ada pikiran saya gini, mungkin saya bisa sembuh. Tapi dalam jangka waktu itu ketika saya dinyatakan positif, seandainya nih sebelum di swab dinyatakan positif, maka berarti saya bisa menularkan COVID itu kepada orang-orang tercinta di sekitar saya. Entah itu orang tua, guru-guru, atau mungkin para tetangga dan saudara-saudara yang lain. Maka dengan berhati, meskipun saya tahu resikonya adalah saya tidak bisa ikut Idul Fitri bersama-sama, ya saya beranikan diri untuk tes swab secara mandiri. Setelah itu setengah jam kemudian ya keluar hasilnya dan dinyatakan positif. Setelah dinyatakan positif saya lumayan bingung juga. Kemudian saya hubungi langsung keluarga, istri terutama. Meskipun istri langsung nangis saat itu karena memang mungkin tidak siap dengan kondisi kehamilan yang besar. Kemarin itu 1 hari setelah diperiksa istri di salah satu rumah sakit. Kemudian prediksinya itu
minimal dipertahankan selama 2 minggu gitu kata dokternya. Soalnya kan dalam kandungan istri itu ada 2, jadi anaknya kembar. Sehingga memang mungkin pada menginjak usia 8 bulan itu sudah regangannya sudah lumayan besar, kuat. Sehingga memang kondisi ibunya itu lumayan terpengaruhi oleh bayi yang 2 itu yang ada di dalam kandungannya. Sehingga kurang fit. Nah itu lumayan shock lah. Istri sangat-sangat shock. Bahkan selama 2 hari itu setiap saya telepon atau video call itu pasti nangis. Dan saya memaklumi itu. Tetapi ya mau apa lagi? Ini qadarullah. Ini sudah ada dalam jalur, ya kita cuma bisa menjalani ini, melewati ini bersama-sama. Dan alhamdulillah hari ketiga itu istri sudah mulai bisa menerima dan ya sudah mulai bisa berkompromi dengan keadaan. Kita meyakini saja bahwa setiap kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah siapkan anugerah luar biasa setelah ini. Saya yakin itu. Dan itu yang saya coba bisikan kepada istri saya agar menenangkan. Kemudian itu alasan pertama ya tadi. Alasan pertama jadi karena ini mau Idul Fitri nih. Kalau saya tidak diperiksa kemudian tidak diketahui bahwa saya positif atau tidak, berarti otomatis ketika positif itu saya bisa menularkan kepada sekampung nih. Bahkan lebih dari itu. Pasti saya sowan ke guru-guru ngaji. Pasti saya sowan ke saudara-saudara di daerah lain gitu. Karena kan saya bukan asli orang ini Cigalontang. Gitu. Daerah lain. Semuanya pasti ada kemungkinan besar. Mending kalau seandainya yang saya kunjungi itu imunnya sedang kuat. Tetapi kalau seandainya imunnya sedang lemah dan bersentuhan, terpapar, itu kan saya yang mendatangkan kemadaratan. Oleh karena itulah mengapa saya meskipun tidak ada gejala yang berat, hanya kehilangan penciuman saja, itu saya langsung istilahnya langsung memberitahukanlah kepada saudara, teman, masyarakat termasuk di lingkungan terutama bahwa saya COVID. Jadi tujuan saya adalah agar semuanya bisa waspada. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya, kira-kira bisa memperkirakan nggak dari mana itu mulai terasa COVID-nya? Atau prediksi saya gitu. Prediksi saya itu kena terpapar itu kemungkinan besar di salah satu rumah sakit. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi di salah satu rumah sakit memang kondisi saya itu sedang kurang baik lah, kurang sehat, agak meriang gitu ya. Pas berangkat itu tujuan untuk daftar cek kandungan istri, tapi untung istri nggak ikut karena saya kira itu bisa daftar dulu nanti pasiennya nyusul duluan. Saya tuh dari jam 6 itu berangkat kalau nggak salah. Jadi ngantri itu dari 6:30 hampir sampai 9:30 itu ngantri hanya untuk screening saja. Dan sampai di petugas screening ternyata ditolak. Nggak bisa, harus bareng sama pasiennya gitu. Akhirnya ya pulang lagi, nggak jadi itu di sana. Kemungkinan besar sih di sana. Karena memang kan kompleks tuh, ada segala macam yang penyakit apa-apa lah ada di sana mungkin sih nggak tahu. Tapi kemungkinan besar ada di sana. Sehingga kenapa saya perlu sampaikan latar belakangnya sebagai pembelajaran saja. Bahwa benar saya itu pernah dikasih tahu tuh salah satu guru saya bahwa COVID yang pernah COVID juga sama. COVID itu nggak kelihatan, kemudian sudah tersebar di mana-mana, disebar di mana-mana, bahkan mungkin di sekeliling kita itu sudah banyak yang COVID, cuman nggak kelihatan, kemudian nggak ada gejala atau ada gejala tapi disembunyikan, karena tidak semua orang berani untuk mengungkapkan itu. Yang paling penting adalah kata beliau, jangan berani bepergian apalagi di kerumunan kalau kondisi fisik sedang nggak fit. Gitu. Jadi katanya jangan berani bepergian apalagi di kerumunan dalam kondisi nggak fit. Artinya gini, ketika kita dalam kondisi nggak fit, kemudian kita bepergian tuh, ada kerumunan, kita nggak tahu di sekitar kerumunan itu ada yang positif, kemudian menularkan itu si virus dan kondisi kita nggak kuat,
ya tetap aja kita pasti akan kena. Kita pasti akan kena. Dan perlu sahabat-sahabat sekalian ketahui bahwa saya itu udah divaksin 2 kali, udah divaksin. Artinya vaksin itu tidak menjadi jaminan bahwa kita bakal aman dari COVID. Tetap vaksin itu hanya hanya meminimalisir terpaparnya COVID. Apakah nggak ada gunanya? Ya ada gunanya. Saya yakin ada gunanya. Saya termasuk orang yang yang antusias untuk divaksin. Ya meskipun sebagian ada yang saya pokoknya nggak mau aja. Saya meyakini bahwa Allah itu segalanya itu ditentukan oleh Allah. Ya saya juga sama meyakini itu bahwa segalanya ditentukan oleh Allah. Dan saya juga meyakini bahwa vaksin itu tidak bisa menghalangi apapun gitu, termasuk corona itu ya. Jadi corona itu nggak bisa dihalangi sama vaksin. Saya meyakini itu. Lalu kenapa saya divaksin? Kalau saya tahu bahwa corona itu tidak bisa dihalangi oleh vaksin, paling tidak saya melakukan upaya. Dan saya berharap upaya itu melahirkan kebaikan. Itu aja. Meskipun saya tahu bahwa vaksin itu ya tidak bisa 100% menghalau virus itu sendiri. Kemudian paling tidak mungkin efeknya alhamdulillah ketika saya terkena COVID ternyata Allah masih berikan pertolongan sehingga gejala yang sampai ke saya itu gejala yang saya rasakan itu hanya kehilangan indera penciuman. Itu pun di hari kedua itu sudah mulai ada samar-samar nih, ada kayu putih itu sudah mulai ada samar-samar lah gitu ya. Kalau hari pertama terpapar itu kayu putih nggak keendus, nggak ada aromanya. Itu sampai saya nyumin Wipol gitu ya. Wipol yang kan nyengat itu nyengat kan aromanya. Tapi nggak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah sekarang berangsur memang sudah mulai ada ya tercium. Itu. Jadi mohon doanya dari teman-teman sekalian, dari para guru sekalian, sahabat sekalian agar bisa cepat pulih lagi, berkumpul dengan keluarga lagi, dan mohon doanya juga untuk istri tercinta yang saat ini juga sama-sama sedang berjuang di detik-detik kelahiran putra kami. Menurut prediksi sih katanya cowok, dua-duanya cowok. Doanya mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, dan keselamatan serta kesehatan semuanya, termasuk teman-teman yang ada di rumah. Dan sekali lagi hikmah yang bisa saya bagi kepada teman-teman sekalian, sahabat sekalian, jangan memaksakan bepergian saat kondisi badan tidak fit, karena kita nggak tahu di mana dan dalam keadaan apa virus itu bisa hinggap, virus itu bisa membuat kita terpapar gitu. Jadi tetap sehat. Kalaupun ada kondisi di mana kita nggak sehat, maka jangan memaksakan diri untuk bepergian, apalagi di kerumunan, gitu ya. Dan jangan lupa maskernya, cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, kemudian hand sanitizer juga sekarang mulai ini lagi ya, gunakan lagi, jaga jarak dan yang lainnya. Ikuti saja aturan pemerintah. Itu mungkin tidak akan bisa mengalihkan takdir. Paling tidak itu menjadi nilai kebaikan bagi kita yang berupaya untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga keluarga, dan insya Allah itu menjadi ibadah. Itu saja mungkin sharing karena bisa jadi apa yang saya alami itu pernah juga dialami oleh teman-teman yang lain, dan saya rasa ketika mengalami itu silakan di-share ke teman-teman yang lainnya agar ada kewaspadaan. Seperti yang saya sampaikan kepada warga masyarakat itu bukan untuk menakut-takuti, tapi justru agar lebih waspada. Gitu ya, terserah kalau nanti ada masyarakat yang kurang yang menjadi jaga jarak, ya nggak apa-apalah, emang jaga jarak kan harus gitu ya, jaga jarak kan jadi harus. Tapi yang penting niat kita adalah untuk keselamatan semuanya. Terima kasih. Kalau ada komentar atau yang lainnya silakan untuk bisa
sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan Indonesia segera pulih kembali. COVID-19 Allah lenyapkan dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.